semuanya, selamat datang di Foodpreneur Talk, menangkap peluang di dunia kuliner. Dalam wawancara eksklusif kami bersama Warung Pecel Seniwati, sebuah UMKM yang berdiri di bidang F&B, yang berhasil beradaptasi dengan tren-tren yang sedang happening saat ini. Di video kali ini, kami akan berbincang dengan pemilik, pelanggan, serta karyawan untuk mengeksplorasi kisah sukses, tantangan, dan strategi bisnis mereka. Penasaran gak sih apa yang menjadi tantangan Warung Pecel Seniwati? Dan bagaimana cara mereka bisa bertahan di era banyaknya pesaing-pesaing yang ada saat ini? Ikutin terus ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Foodpreneur Talk, menangkap peluang di dunia kuliner. Sebuah talk show yang menghadirkan kisah inspiratif dari pelaku bisnis kuliner yang sukses menangkap peluang dan terus berkembang di industri yang kompetitif ini. Hari ini kami berada di Warung Pecel Seniwati, salah satu destinasi kuliner yang telah memadukan cita rasa tradisional dengan inovasi modern. Kita akan berbicara langsung dengan pemilik Warung Pecel Seniwati untuk mengetahui perjalanan bisnis mereka, strategi menghadapi persaingan, dan bagaimana mereka memanfaatkan platform digital seperti GoFood. Yuk kita mulai. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Selamat siang. Sebelumnya boleh Bapak sama Ibu perkenalkan diri? Ya, perkenalkan nama saya Ari dan ini istri saya Nani. Kami adalah pemilik dari warung Pecel Seniwati. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Putri Tahayan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tentunya kedatangan saya di sini untuk mencari informasi mengenai Warung Pecel Seniwati. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak atau Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang Warung Pecel Seniwati yang sedang Bapak dan Ibu jalankan. Ya. Saya dengar nih Bu, Pak, bahwasannya Bapak sama Ibu ini menjalankan Warung Pecel Seniwati. Kalau boleh tahu Bu, Pak, ini warungnya sudah berapa lama ya dijalankannya Pak? Itu dari tahun 1992. Jadi usaha yang Ibu sama Bapak ini sudah lama berdiri ya. Jadi apa yang menginspirasi Bapak untuk mendirikan Warung Pecel Seniwati ini? Ya, inspirasinya itu sebenarnya dari almarhum ibu istri saya yang awal-awal buka. Ya mungkin menatap peluang. Dulu beliau bukan dari sini, dulu di belakang Padang, pindah ke sini melihat peluang di sekitar tidak ada yang jualan. Akhirnya beliau mencoba dagang kecil-kecilan seperti itu, awalnya pakai gerobak di tepi jalan gitu. Keren Pak. Jadi bagaimana sejarah atau cerita awal berdirinya usaha ini Bu? Dan apa visi misi utama dari usaha ini Bu? Awalnya itu ibu saya melihat peluang di sini tuh kok seperti tidak ada yang jualan sarapan gitu kan. Nah, mau mencobalah untuk berjualan. Jadi mau menyewa ruko, waktu itu belum ada yang untuk disewa ya, karena kan rumah kami dekat dengan lapangan kami, dan akhirnya ibu membuat gerobak itu untuk jualan di depan di tepi jalan. Nah, begitu ada sekitar 5 tahun lah kami di situ. Terus ada yang menawarkan untuk kami sewa ruko. Jadi kami sewa ruko di situ ada sekitar 10 tahun lah. 10 tahun kami menyewa ruko, kemudian dengan tabungan yang sedikit akhirnya kami buat sendiri di sini di rumah. Perjalanannya sungguh sangat jauh ya Bu. Iya. Jadi Pak, seberapa pentingkah lokasi itu dalam kesuksesan usaha ini Pak? Ya, menurut kami lokasi itu sangat penting karena kenapa ini dibuka? Karena
melihat lokasi tempat tinggal kami ini sangat mendukung. Yang pertama di perempatan jalan, yaitu di lapangan Pak Medan. Terus di sekitar kami banyak instansi pemerintah, baik itu RRI, sudah itu ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri, ada imigrasi. Nah, itu yang peluang yang akan kami baca untuk awal buka bisnis ini gitu. Apalagi banyak sekolahan juga di daerah sini. Saya kira itu salah satu alasan karena mengingat lokasi tadi yang amat mendukung sekali gitu. Jadi saya masih penasaran nih Bu, dengan masakan yang tergolong masih tradisional di tengah makanan yang kekinian saat ini, namun kuliner di warung pecel Seniwati ini tetap banyak diminati masyarakat. Menurut Ibu, apa yang menjadi keunggulan utama dari warung pecel Seniwati sehingga membuat kuliner di warung pecel ini banyak diminati pelanggan? Jadi budaya sarapan untuk masyarakat Tanjung Pinang itu kan masih seperti nasi lemak, pecel, gado-gado, lontong sayur, dan itu yang kami produksi di warung pecel Seniwati ini, dan dengan harga yang terjangkau untuk anak-anak kos, untuk anak-anak kuliah ya, khususnya dengan harga yang masih terjangkau ya, masih terjangkau gitu, dan itu akan kami pertahankan. Terutama untuk sarapan-sarapan, istilahnya ya seperti yang istri saya bilang tadi, ya namanya nasi lemak, lontong, gado-gado, pecel, ya kan, itu masih terjadi tradisi. Namanya sarapan itu ya nasi lemak, apalagi masyarakat Melayu Tanjung Pinang itu cenderung yang memilih itu gitu. Dan yang kedua harga tadi ya Bu ya. Yang kedua harga yang masih terjangkau, yang dibanding dengan daerah lain punya kita masih termasuk yang paling murah. Ya, masih terjangkau untuk anak-anak sekolah yang biasanya mau pergi pagi untuk bekal. Nah, itulah yang kami itu, karena kami buka dari jam 6 pagi. Ya, Bu ya. Nah, saya kira itu. Wah, bener banget ya kata Bapak sama Ibu. Saya juga masih ini beli nasi lemak juga, lontong sayur. Buat anak-anak kos lah, budgetnya udah pas lah buat anak-anak kos. Terus buat biar hilangin kekangenan masakan-masakan Ibu di kampung. Ya. Lanjut ya Pak, Bu. Jadi apa kelemahan dari usaha ini yang ingin Bapak perbaiki ke depannya? Ya, kalau bicara kelemahan ya banyak sih. Sebenarnya kelemahannya itu sebenarnya daya beli. Daya beli masyarakatnya lagi menurun. Makanya kami berusaha, salah satunya mempertahankan harga. Yang kedua, salah satu kelemahan itu kompetisi. Banyak sekarang beberapa tempat di sekitar kita sudah ada buka jualan yang sama. Misalnya ada yang jual nasi lemak, lontong, dan persaingan itu makin nambah. Dan yang ketiga, masalah one way. Lokasi kita ini kan kalau jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi itu cuma satu arah. Jadi ya salah satu kendala kita juga. Tapi ya setelah jam 8 udah mulai ramai lagi. Tapi ya jam-jam anak sekolah mereka pandai-pandai lah. Karena posisi kita ini kan di pas ada di one way tadi, area one way tadi. Saya kira itu ya Bu ya. Saya kira itu mungkin itulah salah satu masalah kendala kita. Wah, jadi begitu ya Pak, Bu. Selain dari one way, masih ada persaingan yang lain ya Bu? Ya, kelemahannya itulah ya. Ada persaingan ya, di depan ada yang buka, depan jalan ya, depan gang. Nah, terus di depan warung kami juga ada yang jualan juga. Terus di jalan setelah ini ada sekitar 5 warung dengan jenis yang sama, jual nasi lemak juga, tapi ya, jual pecel. kata orang rezeki nggak akan kemana. Ya itulah saya kira. Nah, saat ini banyak perkembangan teknologi yang semakin pesat ya Pak. Misalnya platform GoFood. Jadi peluang apa yang sedang Bapak manfaatkan saat ini, terutama dengan adanya platform seperti GoFood?
Ya, awalnya kan dengan ada aplikasi GoFood ini, awalnya ini sejarahnya kita dulu masa COVID-19 tahun 2019. Awalnya kita sebelum 2019 itu kita dagang secara konvensional di jalan, tunggu orang datang. Tapi semenjak adanya COVID, di social distancing, orang nggak boleh keluar, omset kita menurun. Jadi dengan adanya GoFood, saya daftarkan nih bisnis kita nih di GoFood. Nah, alhamdulillah dengan adanya aplikasi ini orang yang tidak bisa datang, karena ini social distancing, jadi kita dapat pelanggan, tetap dapat omset gitu loh. Ya, alhamdulillah dengan adanya aplikasi GoFood ini, jadinya kita semakin nggak khawatir kehilangan pelanggan, nggak khawatir orang nggak datang atau omset kita sepi. Dengan GoFood ini kita jadi menambah omset malah. Nah, dengan orang yang datang, dengan orang yang belanja secara online, itu cukup membantu buat kita, terutama ya bukan gitu ya, ya. Ya itu tadi, kita kan seperti yang saya ceritakan tadi, dulu kita aja sendiri yang jualan di daerah sini, tapi semenjak perjalannya waktu makin ada di sekitar kita ini yang jualan juga, ya dengan jenis yang sama, dengan variasi menu yang sama, tapi ya itu dalam menghadapi kita yang pertama ya mempertahankan kualitas, mempertahankan rasa, dan yang ketiga mempertahankan harga dan pelayanan. Terus yang selanjutnya salah satu yang kami jalankan itu ya aplikasi GoFood. Ya, dalam satu terobosan kita menghadapi tantangan pasar. Jadi ada beberapa konsumen yang tidak bisa datang ke warung kita, dia bisa order lewat online gitu. Nah, itu salah satu cara kami untuk menghadapi tantangan pasar yang makin berat ini gitu, salah satunya. Saya kira itu ya Bu ya. Jadi begitu ya Pak. Berbicara tentang munculnya platform GoFood tadi Pak, saya tertarik nih untuk mengetahui lebih lanjut tentang keputusan Bapak sama Ibu untuk bergabung dengan GoFood. Jadi apa yang mendorong memutuskan bergabung dengan GoFood dan berbisnis dan bekerja sama dengan GoFood tersebut Pak? Oh ya itu, ya itulah tadi saya ceritakan sejarah awalnya itu semenjak COVID-19 tahun 2019 itu. Waduh, kami berkena dampak sekali ya waktu itu, dengan orang yang tidak keluar, dengan orang yang tidak boleh berkumpul, tidak boleh datang ke warung kita. Nah, itulah salah satunya aplikasi GoFood tadi, yang sangat membantu kita. Nah, dengan adanya aplikasi GoFood ini banyak keuntungannya. Yang pertama yaitu tadi orang mau yang dari mana aja, dalam kondisi hujan atau dalam kondisi tidak bisa datang, mereka bisa lewat online. Yang kedua, cara kami menabung lewat itu, karena dengan orang belanja langsung transfer ke rekening kita. Nah, itu salah satu cara kami ya, nabung lah secara langsung masuk ke rekening kita ya Bu ya. Ya alhamdulillah, semenjak ada aplikasi GoFood kita jadi bisa nabung sekarang. Saya kira itu ya, mempermudah transaksi. Nah, jadi yang nilai uangnya uang yang belanja langsung itu untuk kita belanja lagi. Nah, yang dari aplikasi GoFood itulah yang akan kita tabung. Itu ya salah satu keuntungan yang lebih daripada aplikasi. Jadi, apakah menurut Bapak atau Ibu GoFood ini merupakan tren jangka panjang di dalam dunia kuliner? Ya itu tadi, sekarang kan eranya digitalisasi. Jadi kita dulu dagang secara tradisional, orang datang belanja baru dianggap konsumen. Nah, sekarang dengan era digitalisasi ini, jadi kita harus dengan aplikasi GoFood ini, jadi kita merambah dari mana aja, kadang di area sekitar kita maupun yang jauh di sekitar kita. Karena daerah yang radiusnya beberapa, mungkin 1 kilo atau 2 kilometer dari warung kita bisa belanja juga. Nah, dengan adanya GoFood, Gokar yang antar, jadi cukup menambah konsumen kami.
Dan akan menambah, terutama penambah penghasilan kita tentunya, ya Bu, ya, Bu, ya. Benar. Tentunya itu saya kira cukup membantu lah, dan sangat Dan menghadapi tantangan ke depan itu kita akan, saya pikir akan menjadi lebih akan jangka panjang lah. Mungkin aplikasi yang lain akan kami gunakan juga gitu, segala peluang, karena eranya sekarang udah sistemnya udah digitalisasi, orang belanja dari rumah sudah itu. Kalau dulu kita cuma hanya pakai orang datang dianggap konsumen, sekarang yang dari rumah pun sekarang bisa pesan makanan kita, dagangan kita, ya Bu ya. Jangkauannya juga luas gitu ya. Bener, makan luas jangkauannya. Jadi selain GoFood ini, inovasi apa lagi yang akan Bapak rencanakan untuk menjaga loyalitas pelanggan tersebut, Pak? Oh ya, selain GoFood kita ya bikin promo-promo lainnya, terutama sekarang banyak aplikasi, terutama saya upload di Facebook, upload di Instagram, upload di TikTok, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya, termasuk ya seperti vaksin dan sebagainya lah gitu. Termasuk promo-promo, salah satunya promo-promo, karena kalau kita mengharapkan dari yang gaya dagang tradisional, mungkin kita akan ditinggal orang lama-kelamaan. Makanya kita harus mainkan media sosial yang ada. Selain GoFood, itu tadi saya bilang di Facebook, kita main juga di Instagram, di TikTok, dan kita bikin promo semaksimal mungkin. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik dan menambahkan omset. Saya kira itu. Jadi Bapak sama Ibu nggak ada gitu buat berencana membuka peluang usaha lagi, membuka cabang seperti kita? Oh ya, itu planning kita. Mungkin nanti ya kita lihat perkembangan Kota Tanjung Pinang ini seperti apa. Saya tengok ada rencana kita mau ke daerah data center dan sekitarnya. Ya, lihat kompetitornya gimana, persaingan gimana, karena buka cabang itu nggak segampang gitu. Kita harus lihat berbagai aspek gitu. Karena langganan kita juga ada yang dari sana, makanya dengan adanya aplikasi GoFood yang jauh pun bisa tahu toko kita di mana. Saya kira itu ya Bu ya. Semoga lancar lah ya Bu. Siap, Pak. amin. Nah, itulah pemirsa hasil wawancara saya dengan pemilik warung pecel Seniwati bersama Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak Pak, Bu. Sama-sama. Saya kembalikan kepada reporter kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dini Putri Anastasia dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya di sini sedang bersama salah satu karyawan warung pecel Seniwati. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bisa ceritakan tentang pengalaman Ibu selama bekerja di warung ini? Oke, baik. Nama saya Ibu Dwi. Saya sudah bekerja, saya sebagai salah satu karyawan di warung pecel Seniwati. Saya sudah bekerja di warung pecel Seniwati kurang lebih selama 6 tahun. Di sini saya mengikuti Mbak Nani selaku pemilik usaha warung pecel Seniwati. Oh, jadi Ibu udah lumayan lama ya, selama Lumayan. 6 tahun di sini. Pertanyaannya selanjutnya, apakah ada nilai khas yang menurut Ibu tempat ini nih berbeda dari tempat lainnya? Kalau nilai khas sebenarnya dari menunya aja di sini tuh beragam ya. Ada nasi lemak, ada lontong pecel yang legend itu dari tahun 2000-an awal itu sudah ada. Gitu. Jadi menu-menu di sini nih sangat tradisional. Iya, terus, tradisional, variatif, Iya, terus udah lama gitu kan? Iya. Sering dicari-cari juga sama udah punya langganannya sendiri. Ya, berarti udah ada banyak langganan tetapnya. Iya, benar. Oh, bagus. Seperti yang sama-sama kita ketahui nih Bu, bahwa sekarang ini mulai banyak penjual UMKM yang mulai menggunakan tren GoFood yang ada di seperti yang ada di warung ini.
Jadi bagaimana nih pendapat Ibu atas perubahan operasional yang ada di warung ini sejak bergabung dengan GoFood? Kalau yang saya lihat semenjak ada GoFood, jadi banyak orang-orang yang tadinya tidak tahu, akhirnya jadi tahu, oh iya bahwa ada sarapan murah dan banyak loh di sini. Satu, karena platformnya GoFood itu lumayan membantu dalam mempromosikan sih sebenarnya menu-menu yang ada di Warung Kecil Seniwati. Oh, jadi kan GoFood bisa dari customer yang jauh nih rumahnya. Benar. Jadi makin banyak customer. Ya, makin banyak. Lalu langkah apa yang Ibu ambil untuk memastikan pesanan yang ada di GoFood sesuai dengan standar kualitasnya? Kalau pesanan di GoFood sama pesanan yang take away langsung, biasanya itu berbeda dari packagingnya. Karena kan kalau di GoFood di bawahnya harus sampai ke tangan customer harus sesuai. Ya, jadi mungkin perbedaannya kalau take away biasa pakai kantong bungkus biasa, kalau GoFood itu biasanya kita menggunakan gabus. Jadi perbedaannya ada di packagingnya. Packagingnya. Menurut Ibu, apa nih yang dapat ditingkatkan untuk operasional sehari-hari? Jadi kalau untuk ningkatin operasional itu sebenarnya Mbak, biar banyak yang beli ya, itu mungkin dari media promosinya. Tapi semenjak ada GoFood ini, orang-orang yang tadinya kan orang-orang yang di sini aja yang beli langganan-langganan. Tapi semenjak ada GoFood, orang-orang yang tadinya nggak tahu, alhamdulillahnya udah jadi tahu. Jadi mungkin itu sih operasional yang membantu, maksudnya media yang membantu untuk promosi di warung ini. Jadi yang perlu ditingkatkan itu di bidang promosi ya. Bagaimana peluang usaha ini berkembang dengan adanya platform digital? Semenjak ada media digital ya tadi Mbak, media digital ya itu tadi, jadinya banyak orang-orang yang tadinya nggak tahu, akhirnya tahu bahwa di sini tuh ada sarapan yang menjual menu makanan yang variatif gitu, dari nasi sampai ke pecel, terus gado-gado juga semuanya tuh ada, dan saya yakin itu enak sih. Pertanyaan terakhir dari saya yaitu apa tantangan yang terbesar Ibu hadapi saat bekerja di sini? Kalau tantangan yang dihadapin sekarang itu lagi rame-ramenya GoFood nih kan. Jadi kalau GoFood itu kan ada rentang waktunya. Jadi kalau misalnya ada orang datang makan di sini, terus ada GoFood juga datang, nah itu aja sih, bingung aja mau mendahulukan yang mana. Tapi upaya maksimal kita selalu kasih yang terbaik untuk pelanggan pasti. Nah, jadi tantangan utamanya tentang waktu ya Bu. Waktu penyediaan. Kalau di GoFood itu kan dia bisa 20-30 menit penyediaan. Sementara kan kalau di sini ada orang makan nih nunggu misalnya meja full, itu kan kita harus duluin orang yang duduk di sini gitu kan. Tapi sementara kalau di GoFood nanti kalau misalnya nggak sesuai sama waktunya, kita bisa turun bintangnya gitu kan, performa promosinya juga bisa jadi turun. Iya, betul. Nah, sekarang telah berakhirlah sesi wawancara saya dengan salah satu pegawai yang ada di sini. Terima kasih Bu telah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Saya kembalikan lagi ke reporter kami. Jadi terima kasih nih kami ucapin buat Abang karena udah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman lah ya sebagai pelanggan di Warung Kopi Seniwati. Jadi bisa nggak Abang ceritain apa yang membuat Abang terus kembali ke sini? Saya kembali ke yang harga dari siaga, makanya ini bilang merasa terus untuk makanannya bilang di lidah kita semua nih masuk. Itu ya Bang, jadi harganya bisa tergolong rakyat lah ya, kita masih bisa afford ya. Terus kalau menurut Abang harga di Warung Kopi Seniwati ini sesuai nggak sama kualitas yang kualitas makanan yang Abang rasain di sini? Sesuai.
seperti masyarakat kecil yang kita mau ini semua betul. Ya gitu ya. Nah, terus yang pertanyaan terakhir nih, menurut abang harga di sini cukup kompetitif nggak dibandingkan warung atau restoran lain yang menjual makanan yang serupa? Kalau misalnya sih tidak. Soalnya kan di Jalan Citra ini ada beberapa juga nih yang dijual nasi lemak, ada jualan lontong juga. Jadi menurut abang kalau dibandingkan dengan warung-warung lain itu harga di warung Kucingan itu gimana tuh? Untuk perbedaannya, kalau warung ini sama warung-warung lainnya sih memang ada perbedaan sedikit banyak pertama dari yang namanya kita usaha ya. Tapi kalau untuk menikmati makanan terus harga, di mana ada makanan yang lebih enak dimasukkan ke mulut kita itu, lidah kita biarpun harga agak sedikit tinggi. Makasih ya Bang atas pendapatnya. Bagi kami tuh pelanggan tuh penting banget untuk terus meningkatkan kualitas dari hari ke hari. Jadi itu aja, terima kasih. Ya, selamat pagi. Itulah wawancara kami bersama pemilik, pelanggan, dan karyawan warung pecel Seniwati. Dari cerita mereka, kita bisa belajar bagaimana cara sebuah UMKM bisa beradaptasi dengan digital seperti GoFood, sekaligus menghadapi tantangan bisnis yang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mendukung selalu UMKM lokal seperti warung pecel Seniwati. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman yang serupa, bisa tulis di kolom komentar ini. Saya selaku reporter kelompok Finance Paris pamit undur diri. Bye.